خبري خبري يا نسي. Bulan Rajab ini termasuk bulan istimewa. Tentu kita tahu di dalam bulan Rajab ini secara historis kita ingat peristiwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Itu momentum besar, ya, peristiwa besar dalam ajaran agama kita, yang kemudian dari Isra Mi'raj itu melahirkan atau mendatangkan oleh-oleh. Kita disuruh melaksanakan sholat 5 waktu yang tadinya 50 diskon jadi 5. Itu sebagai implementasi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada ruku, ada sujud, gitu. Yang kedua ada lagi peristiwa yang besar di dalam bulan Rajab, terjadinya perang Tabuk. Ini perang yang sangat luar biasa. Terus terang aja, kita bisa bayangin, belum setahun perang Tabuk itu ada peristiwa Fathul Mekah. Perang juga, cuma tidak seperti perang Badar dan perang Uhud. Fathul Mekah terjadi 8 Hijriyah. Perang Tabuk terjadi 9 Hijriyah. Fathul Mekah terjadi bulan Ramadan, perang Tabuk terjadi bulan Rejab. Tuh. Belum setahun perang yang persiapannya begitu berat dan termasuk perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sisanya Rasulullah nggak ngikut perang, pensiun dari perang Rasulullah. Sahabat yang melanjutkan peperangan. Siapa musuhnya perang Tabuk? Imperium Romawi di bawah naungan kekuasaan Heraklius atau Heraklus. Satu-satunya kekuatan yang mendominasi wilayah Syam pada saat itu yang dapat mengancam kekuatan umat Islam di Medina dan Mekah. Karena pada saat itu kan Mekah sudah ditaklukkan dalam kekuasaan Rasulullah. Satu-satunya kekuatan yang tersisa pada saat itu yang masih mengancam di mata Rasulullah dan para sahabatnya adalah Imperium Romawi. Itu bulan Rejab, Bu. Gitu. Kaum muslimin punya pasukan sejumlah 30.000. Imperium Romawi dengan persiapan pasukan 40.000. Beda ceban. Tapi kan namanya beda ceban, ngeri juga, serem juga. Beda ceban. Di dalam perang Tabuk itu umat Islam tidak dalam persiapan yang maksimal. Satu, musim paceklik, musim kering, panasnya luar biasa. Musim paceklik, musim krisis ekonomi kalau bahasa zaman now. Ya, kekurangan makan, terus terang aja. Kekurangan buah, kekurangan ternak, gara-gara alam, maksudnya alam. Paceklik yang dihasilkan oleh alam. Beda dengan perang Khandaq, paceklik dihasilkan karena diboikot. Beda. Kalau perang Khandaq, umat Islam mengalami kekeringan, kelaparan, paceklik karena boikot. Tapi kalau Tabuk karena alam, situasi alam. Panas. Ya Allah, kayak apa ini? Lawan Imperium Romawi. Heraklius sebetulnya awalnya nih, Heraklius, kita cerita Heraklius atau Heraklus. Itu sebetulnya dia beriman kepada Rasulullah sebagaimana dikisahkan dalam hadis Sahih Bukhari. Pernah ketemu Abu Sufyan, Heraklius bertanya, apakah ada seorang yang ngaku nabi di Jazirah Arab? Ada, karena Sufyan pada saat itu belum masuk Islam tapi masih saudara. Dijawab oleh Abu Sufyan. Beriman sebetulnya secara hati kecil. Tapi karena Heraklius, Imperium Romawi tidak ingin kekuasaannya jatuh di tangan para kaum muslimin, sehingga lebih memilih perang. Tuh. Kayak apa? Umar bin Khattab nyumbang ketahuan dia, separuh kekayaannya. Kalau kita konversi sekitar 100 juta zaman sekarang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 40 dirham nyumbang. Saking umat Islam memang pada saat itu sedang nggak menguntungkan situasinya, kekurangan, apalagi onta, apalagi kuda. 40.000 dirham
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita konversi sekarang itu sekitar 4.100 rupiah satu dirham. 167 sampai 70 juta rupiah zaman krisis itu. Iya. Kemudian Utsman bin Affan 900 ontak, 40 kuda. Karena Utsman orang kaya. Gitu. Satu lagi sahabat konglomerat pada saat itu, siapa yang terkenal? Abdurrahman bin Auf. Berapa? 200 uqyah. 200 uqyah. 200 uqyah itu perak kalau dikonversi sejumlah 2,4 atau 2,5 miliar rupiah. Konglomerat. Itu pun masih kekurangan karena 30.000 pasukan pada saat paceklik musim panas. Ya Allah, kita ngebayangin. Udah diancam sama Romawi. Dulu kan ada mata-mata. Zaman dulu perang itu sebelum perang itu masing-masing punya mata-mata. Utusan meninjau persiapan musuh sejauh mana. Gitu. Kalau bahasa sekarang Badan Intelijen Negara. Gitu. Asak kusuk. Gitu. Iya. Dipantau oleh sahabat Rasulullah. Punya kekuatan 40.000 pasukan. Wah, beda ceban nih. Kalau bahasa kita, gimana? Maju kata Rasulullah. Nggak ada cerita mundur. Ini jihad fisabilillah. Perang itu terjadi di Tabuk bulan Rajab. Tabuk itu 684-83 km dari Madinah. Jadi membutuhkan perjalanan, ya. Dalam tarikh Safiyur Rahman, Syekh Safiyur Rahman, perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 20 hari. Perjalanannya doang 683 km naik onta. Ada sahabat yang kebagian satu onta 18 orang. Coba kayak apa? Kita bayangin. Satu onta 18 orang gantian karena kekurangan. Gitu. Itu dahsyatnya orang perang Tabuk. 20 hari perjalanan, 30 hari di Tabuk. Persiapan ibaratnya bikin kemah. Bahkan saking kekurangannya ada beberapa onta itu yang disembelih demi diambil air di dalam punuk. Kan onta ada punuknya tuh, tempat menyimpan air. Itu disembelih buat minum sama buat makan dagingnya tuh. Saking kekurangan air. Memang lagi musim kering panas yang nauzubillah min dzalik. Ya, bagi orang-orang munafik banyak yang minta izin kepada Rasulullah SAW. Diukir dalam surat At-Taubah. Iya, orang-orang munafik nih Bu, yang nggak mau ikut perang diukir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah. Wa minhum may yaqulu zanli wala tafni, kata orang-orang kaum munafik. Ya Rasulullah, wahai para sahabat Rasulullah, kami mohon maaf minta izin. Minta izin untuk tidak berangkat perang. Alasannya ada aja alasan. Bininya sakit lah. Anaknya mau sekolah lah. Iya. Ya Rasulullah, besok ini leasing mau datang 3 bulan saya belum bayar. Saya bisa ditagih. Ada yang alasannya. Ya Rasulullah, itu mobil baru saya beli, belum saya jajalin. Ada aja orang munafik sehingga diukir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 49 dan 81. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tafirru fil harri, kata orang-orang munafik. Kata Allah, mereka orang-orang munafik sangat membenci peperangan, sangat enggan berkorban jiwa dan harta mereka, nggak mau patungan. Sahabat semua patungan, tinggal orang-orang munafik udah kagak berangkat, membenci, kagak mau patungan. Ini orang munafik sifatnya. Tuh, nggak mau patungan. Ya, udah gitu dia bikin grup WA. Coba bayangin. Ya. Wa qalu, dan mereka orang-orang munafik berkata, la tafirru fil harri. Teman-teman, jangan mau ikut perang sama Rasulullah di musim panas, fil harri, di musim panas, jangan mau. Ngapain? Ini demi Allah. Udah, Rasulullah apa Muhammad ada-ada aja lah. Kita lagi pacak di musim kering pakai perang. Ini munafik.
Orang-orang munafik diukir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Makanya surat At-Taubah nggak pakai bismillah. Saking gedeknya Allah tuh. Dan termasuk surat peperangan yang tidak ada belas kasih di dalamnya. Prestasi-prestasi buruk orang-orang munafik diukir dalamnya. Jangan mau ikut perang, udah. Kita di rumah mungkin ngurusin kambing, begitu. Tapi kalau kita mau ngaca diri nih, seandainya ini mohon maaf, kalau seandainya itu terjadi pada kita di zaman now, saya yakin 90% kita semua orang munafik. Lah, coba dah. Ayo dah. Orang Malakasari, sedekai Jakarta, saya yakin 90% jadi orang munafik. Kayak apa? Kekurangan, panas, ngurusin ekonomi rumah tangga pusing, disuruh perang. Makanya perang Tabuk itu perang yang sangat luar biasa dari sisi persiapannya. Meskipun perang Tabuk tidak seperti perang Badar dan perang Uhud, kedabak tubuh panas sonoman, enggak. Walhasil Imperium Romawi itu nyerah di tengah. Tapi ingat gitu, kita ini ya Allah ketiban berkahnya para sahabat yang sudah berjuang mati-matian, jiwa raga berkorban untuk tegaknya dinul Islam. Yang efeknya membuat kita jadi nyaman beribadah, tidak lepas dari barokah mereka. Rasulullah dan para sahabatnya yang berjuang mati-matian, jiwa raga bukan cuma sekedar mencrit, ceban. Ya. Lalu kita kan gitu, nyumbang ceban, bacot 100.000. Ya, nyumbang 100.000, bacot 1.000.000. Ini kita nih, nyumbang 1.000.000, bacot dan keinginannya 1.000.000.000 kita. Kalau sahabat nggak begitu, udah nyumbang 2,M das, udah los. Gak pernah Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya kan udah nyumbang 2,5, saya jadiin wakil. Nggak pernah sahabat begitu, nggak pernah, demi Allah nggak pernah. Abu Bakar sampai miskin, ya, dan memilih miskin. Seluruh hartanya disumbangkan dalam tegaknya adil, sampai pernah minta jabatan, apa pernah bawel. Tetap aja sami'na wa ata'na semua. Umar bin Khattab, sahabat-sahabat top Rasulullah SAW begitu memberi, sudah lupa. Ini sebagai pelajaran buat kita. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan sedekah bukan karena ingin kamu mengucapkan terima kasih pada saya. Saya nggak butuh balasan. Saya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan. Saya nggak mengharapkan balasan dari Anda. Jazaan wala syukur, dan saya nggak menunggu ucapan terima kasih dari Anda. Dari yang saya beri itu prinsip yang dipegang oleh para sahabat ulama. Kalau kita sudah bisa bersedekah begitu, top 10 jatuhnya. Lolos gitu. Itu akhlaknya para sahabat begitu, nggak pernah yang namanya minta imbal balik, nggak pernah kepengen punya habis nyumbang 2M 100 juta, nggak pernah punya kepengenan harus begini ntar ya, harus enggak. Itu yang bergeser sudah nilai-nilai itu. Kalau kita nyumbang 100.000, bacot tambah keinginan 1.000.000, gitu. Itu pelajaran hikmahnya. Betapa ya Allah, kita ini kalau bahasa kemerdekaan tinggal ngisi kemerdekaan. Berkahnya para sahabat yang telah memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal lelah. Baru perang Fathul Mekah, perang Tabuk belum genap setahun, di musim panas. Udah kita mikir kayak apa itu? Romana kalau itu terjadi zaman now nggak sanggup kita ngikutin Rasulullah. Milih jadi orang munafik kita. Kalau nggak pernah ngaji, tapi kalau ngaji tafsir alhamdulillah enggak jauh. Gitu, insya Allah enggak. Begitu. Sudah, sahabat mati-matian. Sehingga dengan begitu kita tinggal melanjutkan mengisi kemerdekaan berkah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para sahabat dan Rasul, mengisi dengan perbuatan-perbuatan baik, jamaah, ngaji. Udah tinggal begitu doang. Kita bukan hanya dengan ketaatan saja, harus disertai dengan ilmu. Kita hanya disuruh ngaji, jamaah, gitu. Udah kita isi kemerdekaan itu, berkahnya perjuangan mereka kita manfaatkan sebaik-baiknya.
begitu supaya kita masuk ke dalam kelompok apa yang dikehendaki Rasulullah SAW disebut ummati, 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 begitu. Iya. Orang munafik memang begitu. Dulu yang disebut munafik tuh begitu. Ada banyak banget alasannya. Iya. Tapi jangan sekarang dikit-dikit kita ngomong munafik, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh.